future. DKI Jakarta banyak sekali joki. Di antaranya adalah joki kuda, joki penjara, dan joki 3-in-1. Kali ini kita akan mengupas tentang joki 3-in-1. Joki 3-in-1 di Jakarta contohnya terdapat di Kuningan, Cawang, dan Senayan. Kita akan membahas joki 3-in-1 yang terdapat di Senayan. Kepadatan lalu lintas di DKI Jakarta menyebabkan kemacetan di berbagai daerah. Kemacetan tersebut menyebabkan pemerintah memutar otak untuk mencari solusi. Solusi tersebut adalah menciptakan jalur 3-in-1. Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto adalah batas area 3-in-1. Joki berdiri sepanjang jalan raya dari gedung Menpora hingga gedung TVRI untuk menunggu jasanya dibutuhkan. Joki menaiki mobil pengguna jasa di tempat ia berdiri. Joki 3-in-1 ada sejak tahun 2008. Waktu beroperasi joki 3-in-1 adalah pukul 6.30 sampai 10.30 dan 13.30 sampai 7.30 malam. Joki akan turun dari mobil pada daerah yang telah disetujui oleh joki dan pengguna jasa. Tarif yang diterima oleh joki adalah tarif yang sudah dipersetujui sebelumnya. Biasanya yaitu Rp10.000 sampai Rp20.000. Penghasilan joki 3-in-1 per hari biasanya adalah Rp30.000 sampai Rp40.000. Usia para joki berkisar antara 3 tahun hingga 50 tahun. Bisa ganggu waktunya sebentar? Nama ibu siapa? Ibu Ati. Ibu joki di sini ya, Bu? Ya, Bagaimana menurut ibu bekerja sebagai joki di sini? ya enak aja, habis gimana jalan satu-satunya cuman itu joki. Adakah kesan negatif, tidak senang begitu saat melakukan pekerjaan ini? Senang aja, habis mau kerja apa lagi? Anak 5, kan? Habis suami kerjanya pembangunan, kadang-kadang kerja, kadang-kadang kagak. Memang tidak ada cara lain selain menjadi joki, Bu. Kenapa ibu memilih satu-satunya jalan menjadi joki ini? Kerja lainnya udah nggak kuat, dagang sepi. Iya. Jadi ibu tetap akan melanjutkan Ya, joki. Baik ibu, terima kasih. Misi Pak, Anda yang tadi memakai joki ya? Iya. Nama Bapak siapa? Budi. Oh, Pak Budi, maaf. Saya ingin bertanya tentang pendapat Anda dengan adanya joki 3-in-1 di sini. Menurut Bapak bagaimana? Apakah ini menguntungkan atau merugikan Bapak? Ya, ada menguntungkan, ada merugikan. Merugikannya apa ya Pak? Merugikannya seharusnya pemerintah juga menintrospeksi diri untuk adanya supir, karena seharusnya duit joki itu buat uang makannya supir. Nah, karena berlakunya 3-in-1, jadi uang makannya itu diganti untuk buat bayar joki. Kalau begitu sisi positifnya apa Pak? Positifnya ya kita jadi rame, nggak ngantuk. Tapi kan selama Bapak menggunakan jalan 3-in-1 ini lebih banyak menggunakan joki atau penumpang dari Bapak sendiri? Ya biasanya kita charter ya, by telepon. Jadi dia punya HP, kita minta nomor HP-nya, terus kita telepon dia ada di mana, nanti kita sambil lewat kita ambil. Baiklah kalau begitu Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Maaf Pak, bisa
bisa ganggu waktunya sebentar? Ya, Dengan Bapak siapa? nama saya Zulkifli. Bapak sebagai apa di Satpol PP ini? Saya sebagai anggota Pol PP Provinsi DKI Jakarta yang biasa tugas di sini membawa anak buah. Ini anak buah anggota lagi istirahat sebentar, yang biasa menjaga ketertiban di sini, termasuk pedagang kaki lima, joki 3-in-1, atau orang-orang yang suka bermain di air mancur HI ini. Jadi kita larang kalau nggak ada izinnya gitu. Baik Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai joki 3-in-1 yang ada di Jakarta ini? Mengenai joki 3-in-1 itu kan memang udah kebijaksanaan pemerintah kan, untuk mengatasi, tujuannya untuk mengatasi kemacetan kan, supaya memanfaatkan kendaraan-kendaraan orang pribadi supaya jangan banyak berkeliaran di hari-hari jam kerja, mulai dari pagi sampai jam 10. Jadi emang untuk mengatasi itu rupanya ada yang pihak ketiga, maksudnya orang yang menyediakan jasa jadi joki 3-in-1 di sana, maksudnya orang yang penumpang dibayar istilahnya gitu kan. Jadi kita sebagai anggota Tantip mengatasi itu, ditugaskan untuk mengusir itu. Ya. Lalu bagaimana mengatasinya Pak? Sampai sekarang kan masih ada tuh joki 3-in-1. Iya. Kita udah bermacam upaya, mulai dari pendekatan, persuasif, segala macam kan. Tapi termasuk kita secara progresif seperti kita tangkap, kita bawa ke penampungan atau dinas sosial. Tapi ya bagaimana ya, namanya itu warga Jakarta juga, sesudah ditangkap mereka dibalikin lagi gitu loh. Jadi kita mengatasinya gimana? Tapi kita upaya udah kita maksimal gitu dari Trantip. Baik Bapak, terima kasih. Sore Bu, bisa ganggu waktunya sebentar? Bisa. Maaf, nama Ibu siapa? Ibu Ina, panggilan sehari-harinya Ibu Ina. Baik Ibu pedagang di sini. Iya. Menurut Ibu, bagaimana menurut Ibu tentang joki-joki yang ada di sini? Ya joki-joki sama lah kayak kita pedagang cari makan lah sehari-harinya kayak beginilah, kejar-kejar kantip. Kadang-kadang kita ada keuntungan, kadang-kadang enggak. Mengapa menurut Ibu ada joki di sini? Ya mereka juga cari makan lah sehari-harinya. Dulu memang nggak ada, tapi sekarang kan dari mulai 96 udah ada joki-joki. 96? Iya. Mengapa Ibu tidak memilih menjadi joki juga? Ibu dulu pengalaman jadi joki-joki hampir 1 tahun. Ibu ada kemajuan dikit ya jualan dah. Pengalaman dikit-dikit lah. Tapi Ibu tidak terganggu dengan adanya joki di sini? Ya alhamdulillah, terganggu ya ada, nggak keganggu ya ada lah. Namanya kita sama-sama cari makan sepiring kan. Mereka juga butuh makan. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Sekian yang kita telah bahas, dan semoga menambah informasi bagi Anda semua. By telepon, jadi dia